Nah, di sini cocok sekali bagi Anda pasangan yang sedang jatuh cinta. Main. Ini kita benar-benar masuk ke dalam permainan luar tangga. Pemandangannya sangat luar biasa. Indah sekali. Wow. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ziana Regina dalam Etalase Jawa Barat. Hari ini saya akan memberikan referensi lokasi wisata yang ada di Jawa Barat untuk Anda. Salah satunya seperti yang ada di belakang saya, Trans Studio Bandung. Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini, ada sebuah lokasi wisata yang bernuansa negeri kincir angin, yaitu Kampung Tulip. Suasana negeri kincir angin sudah terasa saat saya masuk ke Kampung Tulip. Kincir angin yang menjadi simbol negara Belanda menyambut kedatangan saya. Saya pun wajib menyambutnya dengan selfie tentunya. Sesuai dengan nama tempatnya, Kampung Tulip, aneka warna bunga tulip hadir di sini untuk memanjakan mata pengunjung. Tulipa atau bunga tulip ternyata bukan asli dari Belanda, melainkan berasal dari Asia Tengah yang dibawa oleh Kekaisaran Turki ke Belanda dan dibudidayakan karena kecantikannya. Bunga tulip tidak bisa tumbuh di alam terbuka wilayah tropis seperti Indonesia karena memerlukan suhu rendah di musim dingin untuk tumbuh. Tak aneh jika tulip-tulip di sini hanya replika dari bunga aslinya. Tujuannya sih kita ingin nyiptain suasana pedesaan di Belanda, terus supaya masyarakat di sini bisa menikmati suasana yang kayak di Belanda gitu. Terus di sini kita juga menyiapkan kayak miniatur negara Belanda gitu. Jadi serasa main ke sini tuh serasa main ke Belanda. Selain bunga tulip menghiasi tempat ini, arsitektur di beberapa sudut Kampung Tulip didesain seperti di negara Belanda. Seperti galeri ini salah satunya. Nuansa kental rumah khas Eropa begitu terasa bagi siapapun yang masuk ke sini. Ya bagus ya Mbak, soalnya kan tempat-tempatnya unik, terus banyak tempat-tempat yang warnanya tuh cerah-cerah gitu, bagus buat difoto, apalagi untuk anak remaja kan yang suka foto-foto, OTD-OTD gitu. Jadi cocok banget buat di kamera tuh cerah gitu. Sejumlah wahana lain seperti kolam pancing ikan, terapi ikan, hingga mengelilingi danau menggunakan perahu disiapkan untuk menghibur para pengunjung. Tak perlu khawatir jika perut terasa lapar, karena beberapa cemilan ringan siap memanjakan perut Anda. Cukup membayar tiket masuk Rp5.000, lalu siapkan gaya Anda ketika berada di depan kamera di seluruh penjuru replika pedesaan Belanda ini. Dian Permatasari, Bandung. Pemirsa, Trans Studio Bandung merupakan salah satu indoor theme park terbesar di dunia. Berwisata di sini sangat nyaman karena tidak terpengaruh oleh cuaca. Namun, berwisata outdoor tentunya tidak kalah asik dan seru. Seperti tempat wisata di kawasan Dago ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang indah sekaligus mencoba beragam permainan seru. Yuk kita lihat liputannya. Di antara rimbunnya pepohonan di Bandung Utara, terselip sebuah tempat wisata alam yang bisa menjadi alternatif pilihan liburan Anda bersama keluarga. Ensley dan keluarga salah satu misalnya. Mereka gemar mencari wisata di alam terbuka. Ini datang ke sini mau liburan? Enggak. Main. Oh, mau main. Terus udah main apa aja? Kora-kora. Perahu kora. Terus apa lagi?
Flying Fox. Berani main-main? Ada banyak permainan seru di lahan seluas 14,4 hektar ini, seperti Flying Fox, playland outdoor dan indoor, perahu dayung, handboat, kora-kora mini, kuda tunggang, dan masih banyak lagi. Konsepnya lebih ke kultur ya, kita mengangkat dari seni kebudayaan, terus ada edukasinya juga. Jadi have a fun ya di Dago Dimpak ini gitu. Terus ini kan luas banget nih ya. Betul. Sangat luas, terus tadi kita juga harus naik mobil warawiri itu ya. Ini yang paling ditonjolkan di sini kan ada banyak sekali tempat main. Betul. Yang paling ditonjolkan di sini apa? Kita saat ini punya namanya permainan ular tangga. Nah, ular tangga di sini banyak sekali. Jadi permainannya mirip ular tangga, tetapi tidak pakai dadu. Dia turun dibalik, ular tangga terbalik. Jadi naik dari atas menuju ke bawah. Di situ ada halang rintangnya. Nah, ini dia yang menjadi andalan, permainan ular tangga. Pengunjung harus menyusuri tangga dengan berbagai rintangan. Nah, ini dia permainan ular tangganya. Di sini kita benar-benar masuk ke dalam permainan ular tangga. Nah, ini adalah trek dari ular tangga sendiri. Jaraknya tuh sekitar 50 meter. Kita turun ke bawah. Ini salah satu rintangannya. Jadi kita berjalan di jembatan dari batang-batang pohon yang diikat. Ayo, siapa cepat sampai ke finish. Hati-hati dengan jalan buntu dan seluncuran yang agak curam ya. Pengunjung harus membayar Rp20.000 untuk masuk ke Dago Dream Park. Harga itu sudah termasuk gratis naik mobil warawiri yang akan mengantar berkeliling ke seluruh area. Untuk bisa menggunakan permainan lain, pengunjung harus membayar Rp20.000–Rp30.000 per permainan. Rati Astriani, Bandung. Nah, gimana pemirsa, sudah menentukan mau liburan kemana? Setelah ini saya masih punya beberapa lokasi wisata lain. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Etalase Jawa Barat. Sebuah perjalanan 3 offroader Indonesia melewati titik-titik tak tersentuh yang tersebar di Nusantara. Kalau di offroad itu bukan masalah jarak tempuh, tapi waktu tempuhnya. Merangkul masyarakat pelosok yang bergelut dengan situasi ekstrim dan membutuhkan uluran tangan. Menempuh ribuan kilometer untuk mencari nilai-nilai kehidupan sesungguhnya. 1000 Miles, setiap Selasa jam 10:30 malam, hanya di Trans 7. Ayang-ayang, Ya, Nyai. Nyai pengen bagi-bagi harta. Siap, Nyai. Nyai pengen dihibur. 2017. Hati-hati ketika transaksi. Pengen didatengin tamu. Oke, Nyai. Satu lagi gitu maksudnya. Nyai punya satu permintaan. Siap. Nyai pengen kurus sekarang juga. Demi Nyai, setiap Selasa sampai Jumat jam 9:30 malam, hanya di Trans 7. Kisah inspiratif tentang perjuangan masyarakat. Hal yang saya dapat, ini juga bisa diolah menjadi cakalang fufu oleh sebagian besar warga Bitung. Dengan harapan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat lainnya. Karena terjadinya kerusakan terumbu karang di Serangan, yaitu... Saksikan dalam Merajut Asa, setiap Jumat jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Perjuangan orang pinggiran untuk bertahan hidup meski zaman tak berkompromi. Tapi naku maha jangan bantuan si emak. Bapak lebih sok sedih. Selalu diiringi doa yang tak pernah putus dan kesabaran tiada batas. Orang pinggiran, setiap Rabu dan Kamis jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Perempuan sejati itu nggak harus feminim. Akhirnya dapat juga. Yang penting pintar urusan rumah tangga. Sayur 5.000 bisa ditukar pakai ikan seharga 10.000. Dan pintar berhemat. Gratis, aku paling suka kalau gratisan. Perempuan sejati itu senang bertualang. Ini keren banget.
menghargai budaya. Perempuan sejati bisa dilihat di sini, di Jejak Petualang, Senin sampai Rabu jam 3.15 sore, hanya di Trans 7. Perempuan sejati itu nggak harus feminim. Akhirnya dapat juga. Yang penting pintar urusan rumah tangga. Sayur 5.000 bisa ditukar pakai ikan seharga 10.000. Dan pintar berhemat. Gratis, aku nggak suka kalau gratisan. Perempuan sejati itu senang bertualang. Ini keren banget. Menghargai budaya. Perempuan sejati bisa dilihat di sini, di Jejak Petualang, Senin sampai Rabu jam 3.15 sore, hanya di Trans 7. Membuka mata, memandang potensi alam yang membentang luas di setiap sudut Indonesia. Sama mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Merasakan ragam mata pencarian yang makin sulit, namun tetap ditempuh meski membahayakan nyawa. Indonesiaku, setiap Senin dan Selasa jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Hitam Putih, lebih berkelas dalam menggali informasi. Kenapa coba? Padahal lagi ratingnya lagi bagus-bagus, di stop. Saya itu yang mau tanya itu kenapa gitu. Aku minta honor tinggi kali. Enggak, itu Lebih dari sekedar kontroversi terkini. Ngajak berantem terus, ketemu di jalan berantem, ini berantem. yang salah siapa yang salah? Lebih dalam menginvestigasi dari hati ke hati. Buat surat pernyataan, penghasilan per bulannya berapa? Takutnya ada sadap, karena sadap ini waduh bahaya bos. Apa? Sadap super. Setahu saya salah Pak itu Pak. Kita akan mencoba untuk terus menginspirasi dengan gaya-gaya yang baru yang terus akan menghibur Anda. Hitam Putih, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore, hanya di Trans 7. Embo cari aja di pasar. Bermain sambil belajar ragam informasi teknologi yang banyak manfaat. Lihat nih, Unyil sudah dapat banyak ikan. Laptop si Unyil, setiap Senin sampai Rabu dan Jumat jam 12:30 siang. Tenang aja bro, mesin itu kan udah diprogram. Berkeliling penjuru Nusantara hingga mancanegara, mengolah ilmu pengetahuan menjadi gudang kreativitas penuh inovasi. Unyil keliling dunia setiap Kamis jam 12:30 siang, hanya di Trans 7. Selain seru-seruan, pengunjung di sini juga disuguhkan dengan wahana edukasi seperti Ocean World Science Center ini. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan laut seperti ikan hiu ini. Nah, berbicara interaksi dengan hewan, ada sebuah tempat wisata di kawasan Ciwidey di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan penyuka wortel yang imut dan mengemaskan, yaitu kelinci. Tingkah laku hewan mamalia ini selalu menggemaskan. Wajahnya yang lucu dan bulunya yang lebat membuat kelinci menjadi daya tarik bagi siapapun pecinta hewan. Berada di wilayah Bandung bagian selatan, Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebuah tempat wisata bernama Taman Kelinci mengajak Anda berwisata bersama hewan penyuka wortel. Kedatangan saya disambut Pasar Kelinci. Puluhan ekor kelinci hias beragam jenis dijual seperti Angora, Fujilook, Fujilook Mini, Trax, hingga Dutch. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp70.000 hingga Rp100.000 per ekornya. Selain untuk entertain kepada khususnya anak-anak, kami juga memberikan sedikit edukasi dalam hal pengertian kelinci itu adalah binatang jinak. Dia juga bisa diternak. Tapi tujuan utama saya ini nih, Taman Kelinci. Cukup membayar tiket Rp15.000
pengunjung bisa masuk ke Taman Kelinci dan diberi 2 buah wortel untuk memberi makan kelinci. Di lahan seluas 200 meter persegi ini, para pengunjung bisa berinteraksi dan bermain langsung dengan puluhan kelinci berbagai jenis. Seru banget sih main di sini, banyak ya kelincinya, bisa main, bisa ngasih makan langsung. Apalagi di sini kelincinya bermacam-macam kan, jadi nggak semacam gitu, namanya beda-beda. Seakan seperti di negeri dongeng, saya pun tak ingin ketinggalan momen untuk bermain dan memberi makan. Baru saja duduk, hewan imut ini menyambut saya dengan sukacita dengan tingkah lucunya. Gemes! Kelinci pertama kali masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh orang Belanda sekitar tahun 1800 dan hewan mamalia ini populer dijadikan sebagai hewan peliharaan karena bulunya yang lembut dan tampilan menarik, serta kelinci ini hewan jinak jika kita memperlakukannya dengan baik dan benar. Wow! Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di berbagai belahan bumi. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga daratan Eropa. Dian Permatasari, Bandung. Setelah letih berkeliling dan mencoba berbagai wahana, kita bisa santai sejenak menikmati pemandangan kawasan ini dari ketinggian. Sambil saya bersantai sejenak, saya akan menyajikan kepada Anda sebuah lokasi wisata bertemakan tentang cinta. Berikut ini. Barusan Hill, tempat wisata baru yang terletak di Jalan Pasir Jambu, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Indahnya panorama alam dengan latar perbukitan dan pegunungan yang membentang memanjakan mata pengunjung. Namun, tidak hanya sekedar panorama alam. Di tempat ini, pengunjung bisa berburu latar belakang foto yang menarik. Perjalanan dimulai dengan Barusan Garden. Warna-warni tanaman langsung memanjakan mata. Sempatkan untuk melakukan swafoto dengan miniatur kincir angin seperti di negeri Belanda. Menariknya, taman ini memiliki tema cinta atau love. Memulai dari danau cinta hingga balkon cinta. Nah, di sini cocok sekali bagi Anda pasangan yang sedang jatuh cinta karena di setiap sudutnya bertemakan love. Cuaca pun cukup sejuk, nambah kesan romantis. Taman dibangun di atas lahan seluas 4 hektar dengan tema cinta untuk menarik para wisatawan. Kenapa sih milih main ke sini? Karena selain jarak tempuh yang cukup dekat dari kota Bandung, ya juga ekonomi juga terjangkau lah, harga dari harga terjangkau gitu. Konsepnya ini wisata terpadu. Jadi di sini ada awalnya cuman villa untuk pribadi, terus bergeser ke komersil. Dikatakan terpadu itu ada villa, ada cottage, ada kolam renang terdiri dari kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak. Terus terakhir ini ditambah dengan berbagai sarana atau wahana untuk selfie. Setelah puas berkeliling, para pengunjung bisa menikmati wahana air sambil berbaur langsung dengan alam. Karena kolam renang cinta tepat berada di atas bukit. Semua ini bisa Anda nikmati dengan membayar tiket masuk seharga Rp20.000 per orang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Seru bermain, tentu tak lupa mengisi perut. Kayak saya nih, makanan di depan saya banyak banget. Terus saya jadi bingung mau milih yang mana ya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini, saya masih akan memberikan informasi mengenai lokasi wisata menarik lainnya. Sesaat lagi.
Inilah para petualang cantik. Lebih ekstrim. Lebih indah. Terus savana, terus mataharinya. Lebih menyatu dengan alam. Para petualang cantik, setiap Sabtu jam 9.45 pagi, hanya di Trans 7. Pendiri Padepokan Ganjen. Berita mendalam yang mengungkap fakta dan kebenaran. Yang berisi uang palsu. Yang dianggap tabu dan mengundang perdebatan. Tidak fiktif pun itu banyak yang kita potong. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Penyamaran sejauh ini yang paling menantang buat saya jadi wanita malam ya Mbak ya. Motif dan tujuan apakah yang dikejar? Tak pandang lokasi dan situasi. Kontroversi. Setiap Senin jam 10:30 malam. Hanya di Trans 7. Angels cantik ini akan mampir ke berbagai sudut kota di Nusantara untuk mendeteksi aneka makanan dengan rasa berbeda. Kuahnya ini seger banget ya. Seger banget. Nilai 9. Watermelon cake. Biar nggak pedes ditemenin dulu sama Pak Jaksa. Detektif rasa. Bukan sekedar Deteksi selera bersama Detektif Rasa. Setiap Sabtu jam 9.15 pagi. Hanya di Trans 7. Lain dulu, lain sekarang. Yang dulu dicari sekarang ada di sini. Keju bisa dikolaborasikan dengan makanan favorit orang Indonesia yaitu bakso. Selalu indah dilupakan. Ikuti perkembangannya hingga kini di Dulu Sekarang. Setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Hanya di Trans 7. Tahu nggak sih, Oji Pisma Putra bakal datengin kalian. Assalamualaikum. Yang panah yang mana? Anak panah ya tahu. Tidak hanya komik, tetapi juga dalam bentuk film. Yang biasanya berhubungan dengan syaraf, sistem syaraf. Itu bukannya refleksi ya? Oh iya. Asik, bisa sok tahu. Kalau udah nonton, tahu nggak sih? Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Trans 7. Perempuan sejati itu nggak harus feminim. Akhirnya dapat juga. Yang penting pintar urusan rumah tangga. Sayur 5.000 bisa ditukar pakai ikan seharga 10.000. Dan pintar berhemat. Gratis, aku paling suka kalau gratisan. Perempuan sejati itu senang bertualang. Ini keren banget. Menghargai budaya. Cocok. Perempuan sejati bisa dilihat di sini. Di Jejak Petualang. Senin sampai Rabu jam 3.15 sore. Hanya di Trans 7. Di OVJ bisa ngapain aja. Cinta ini Bisa minta apa aja. Iya, Jin. Ayo beri 3 permintaan. 3, alhamdulillah. 3, 2, 1, selesai. Emang OVJ paling bisa lucunya. Opera Van Java. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Trans 7. Sebuah perjalanan 3 off-roader Indonesia melewati titik-titik tak tersentuh yang tersebar di Nusantara. Kalau di off-road itu bukan masalah jarak tempuh, tapi waktu tempuhnya. Merangkul masyarakat pelosok yang bergelut dengan situasi ekstrim dan membutuhkan uluran tangan. Menempuh ribuan kilometer untuk mencari nilai-nilai kehidupan sesungguhnya. 1000 Miles. Setiap Selasa jam 10:30 malam. Hanya di Trans 7. Kisah inspiratif tentang perjuangan masyarakat. Halang yang saya dapat, ini juga bisa diolah menjadi cakalang fufu oleh sebagian besar warga Bitung. Dengan harapan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat lainnya. Karena terjadinya kerusakan terumbu karang di Selangan, yaitu... Saksikan dalam Merajut Asa. Setiap Jumat jam 3.45 sore. Hanya di Trans 7. Saya jadi pengen coba nih. Nah, sambil saya menuju wahana jelajah, saya punya informasi menarik bagi Anda. Di Ciwidey, yang merupakan dataran tinggi, Anda bisa menikmati wisata di kapal Pinisi. Berikut liputannya. Ciwidey
Ciwidey, Kabupaten Bandung terkenal dengan destinasi wisata yang menawarkan panorama alam yang indah. Salah satu wisata yang unik dan menarik adalah wisata kapal pinisi. Jika biasanya perahu berlayar di laut bebas atau di samudera lepas, kini ada sebuah kapal pinisi kayu berukuran besar terdampar di antara hijaunya kebun teh. Perahu ini tepat berada di sisi Danau Situpatenggang. Bagus sih, pemandangannya bagus. Nah, terus Mas ini kesini ngapain? Jalan-jalan aja sih. Lihat-lihat ada tempat baru katanya, terus kesini. Dari atas kapal, panorama alam yang membentang pun begitu memanjakan mata. Berada di atas ini, saya merasa seperti Rose dalam film Titanic. Tak jauh dengan filmnya, di sini pun cuacanya sangat dingin, tapi yang membedakannya adalah pemandangannya sangat luar biasa. Indah sekali. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional khas Indonesia dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Namun di tempat ini, kapal berukuran 42 x 12 meter ini disulap menjadi sebuah restoran. Kami jadikan tempat di sini di atas lahan PTPN supaya orang-orang bisa melihat pemandangan sambil menikmati makanan yang kami sajikan. Di restoran ini tersedia berbagai menu, mulai dari makanan berat hingga cemilan. Harga makanannya dibanderol mulai dari 10.000 sampai 80.000-an. Sementara itu, untuk memasuki kawasan Gampling ini, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp20.000. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat berpetualang. Coba kalau datang ke sini. Dan pemirsa, semoga apa yang kami hadirkan pagi ini dapat menjadi referensi wisata bagi Anda. Saya Diana Regina pamit, sampai jumpa.